Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk kita semua para wanita hebat yang di luar sana, baik itu ibu rumah tangga maupun calon ibu rumah tangga ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, selalu bersabar, bersyukur, dan kita harus yakin di setiap kesulitan tentu akan ada kemudahan. Itu janji Allah ya, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya teman-teman, ini pagi hari ya, di sekitaran jam 6. Tapi itu jam yang di dinding sudah mati baterainya. Lanjut, sebelum beraktivitas, yang pertama saya lakukan itu adalah buka horden, kecuali kalau saya tidak sempat, biasa Pak suami yang buka. Kalau misalnya Pak suami cepat-cepat pergi kerja. Nah, di sini saya buka hordennya sekalian saya menyapu. Dan karena adik Amiranya sama Asianya juga belum bangun dan Pak suami juga masih di dalam kamar ya, sekitaran jam 6:30 baru berangkat kerja. Jadi di sini saya buka hordennya, lanjut saya menyapu, ngambil kesempatan mumpung anak-anak ada yang jaga. Matikan lampu ya tentunya karena sudah pagi. Alhamdulillah karena di sini adik Amira sama Asia juga masih tidur, jadi saya mengambil kesempatan untuk membersihkan halaman teras rumah. Untuk rumputnya sudah sangat panjang ya teman-teman, sudah banyak yang hijau-hijau. Tapi di situ biasa Pak suami yang semprot kalau ada sisa dari membersihkan sisa halaman kos. Di sini sudah terdengar suara Amira, sepertinya dia sudah mulai bangun. Tapi beberapa saat adik Amiranya kembali tidur. Nah, untuk di teras ini jarang saya bersihkan ya teman-teman, karena saya menyesuaikan kalau misalnya sudah banyak kotoran saya sapu. Soalnya saya punya bayi dan balita dan ada beberapa juga pekerjaan di rumah yang lebih saya fokuskan. Nah, di teras rumah ini ada ayam sendiri maupun ayam tetangga yang bertelur, dan untuk keranjang itu ada anak ayam yang biasa bermalam di situ. Jadi saya putuskan untuk simpan tempatnya tidur. Kalau masih pagi itu kita masih sangat semangat ya untuk membersihkan halaman, apalagi kalau halamannya sudah bersih, ada rasa senang untuk melihatnya. Dapur. Nah, untuk pintu dapurnya di sini agak darurat ya. Untuk engselnya itu yang di atas sudah terlepas. Sebelumnya yang di belakang itu rumah panggung ya, rumah dapur yang disambung dulu, karena rumah ini kan dulu masih banyak anggota keluarga dengan 6 orang bersaudara. Dan ada juga sepupu yang tinggal, jadi lumayan ya yang tinggal. Tapi setelah mamaku wafat, berangsur-angsur rumahnya mulai rusak. Akhirnya saya putuskan untuk membongkar dapur yang sudah rusak, ke dapur panggung ya, yang dari papan. Dan karena juga menyesuaikan dengan kebutuhan, sambil mengerjakan yang lain saya mencuci. Sebenarnya mencucinya itu di hari Minggu ya teman-teman, cuma kemarin saya itu fokus untuk buat makanan pendamping ASI, jadi di hari Senin ini baru saya mencuci. Seperti biasa, sebelum saya mencuci saya pisahkan pakaian bayi dan balita, saya dahulukan baru pakaian yang lainnya, karena saya harus menghemat air, sebab di sini air mengalirnya itu hanya sekali dalam seminggu. Nah, di sini Pak suami juga sudah bangun, sementara saya buatkan teh hangat sebelum berangkat kerja karena ini di hari Senin. Pak suami sementara ambil beras untuk kasih makan ayam. Kalau untuk tehnya saya buat itu dari disaring ya teman-teman. Setiap saya buat teh pasti disaring. Itu jarang sekali saya pakai teh yang dicelup. Sebenarnya kalau yang dicelup itu lebih instan ya, lebih cepat. Cuma kalau saya dan Pak suami itu lebih senang teh yang disaring. Itu terlihat ya Pak suami sedang kasih makan ayam. Lanjut keringkan pakaian. Itu terlihat ya teman-teman, ada uang pecahan 5.000 sama 2.000 itu ikut tergiling. Oh ya teman-teman, di sini ada enggak yang samaan? Kalau mencuci biasa ada uang pecahan yang tergiling, kadang ada yang 50 ribuan, 100 ribuan. Dan kalau misalnya cuciannya sementara saya keringkan, itu sambil saya pisah ya teman-teman. Itu keranjangku ada 2. Jadi untuk pakaian bayi dan balita saya sudah pisah ya teman-teman. Jadi saat menjemurnya itu cepat. Pakaian yang besar dengan pakaian yang kecil. Karena pada saat menjemur saya rapikan mana yang
celana dan mana yang untuk baju-baju. Lanjut, di sini Pak suami sudah berangkat kerja, saya lanjut dengan cucian dan sambil kerja yang lain. Kalau untuk mencuci di mesin cuci itu bagusannya ya teman-teman, kita bisa kerja yang lain. Nah, di sini airnya sudah mendidih dan lanjut saya mau masak nasi, tapi sebelumnya untuk air mendidihnya saya simpan di termos mini supaya pada saat buat susu untuk Asia gampang, dan itu juga salah satu cara untuk menghemat biaya gas, karena kompor yang sering mati menyala itu bisa membuat gasnya cepat habis ya teman-teman. Setiap masak saya selalu pakai air mendidih ya teman-teman, seperti ini supaya cepat masak. Lalu saya aduk supaya merata panasnya di bawah, dan juga ini salah satu cara saya untuk menghemat biaya listrik, karena kalau misalnya airnya sudah mendidih nasinya juga cepat matang. Kalau pekerjaan pagi itu sudah kelar ya teman-teman, itu kita masih punya waktu untuk menunaikan sholat duha, karena sholat duha juga itu salah satu cara kita untuk bersedekah dengan anggota tubuh kita. Dan lanjut saya kembali lagi fokus untuk jaga anak. Saya simpankan di pojok sini ya teman-teman. Saya simpankan di atas meja supaya tidak dijangkau semut. Hei, boleh? Tidak. No. Asia rajin sekali cuma adanya. Hari kedua Amira makan. Karena tidak sempat saya buatkan empasi, di sini saya kasih bubur sun dari beras merah. Sementara saya tadi fokus urus adik Amira, kasih makan sekaligus juga kasih menyusui. Asianya suaranya sebenarnya sudah tidak terdengar ya teman-teman. Saya sudah mulai curiga, dan ternyata pas saya lihat di kamar, Masya Allah, bedaknya sudah habis dihambur. Itulah teman-teman kenapa saya selalu berdoa untuk selalu bersabar dan bersyukur. Ini dia salah satunya, harus secara bersabar, apalagi punya anak jarak dekat dan punya bayi. Di sini sebelum jam 11 ya teman-teman. Sebelum saya bersihkan ikannya, saya cepat-cepat bersihkan dulu kamarnya supaya tidak tampak banyak bedak yang dihampur Asia di lantai. Nah, di sini saya tidak sempat lagi untuk sapu, saya langsung saja pel, karena kain yang basah itu cepat menyerap ya teman-teman untuk bedak, karena kalau disapu pasti terhampur di lantai. Dan karena saya juga tidak punya vacuum cleaner, jadi cara saya untuk membersihkannya supaya lebih cepat itu adalah pel. Di sini sudah jam 11 ya, sedikit lagi Pak suami datang, dan betul saja ya, kurang lebih 5 menit Pak suami sudah ada di rumah, tapi alhamdulillah masih bisa saya sempatkan untuk memasak. Dan Pak suami tunggu saya sekitar 20 menit. Itu cairan tongkat pelnya sudah saya pel tadi itu. Lanjut ambil ikannya dan saya bersihkan. Untuk cuciannya masih saya simpan sebentar, saya bersihkan. Alhamdulillah masakannya selesai sebelum jam 12. Di sini ada labu siam, wortel, dan kacang panjang yang saya masak bening. Ini bagus ya untuk penderita kolesterol, sekaligus juga sangat bagus untuk ASI. Masakan seadanya, masakan kampung. Ada untuk sayurnya juga saya tidak masak semua, saya sisakan untuk besok. Karena kalau misalnya dimasak banyak, biasa juga mau basir ya teman-teman, karena yang makan itu hanya berdua dengan Pak suami. Alhamdulillah jemurannya sudah selesai. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga saya bisa membuat video yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum.